Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Eka di sini. Kita kembali di semester 2 ini untuk belajar matematika. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, foto ini adalah foto dari Pythagoras. Jadi Pythagoras adalah tokoh yang menemukan teorema ini. Nah, di mana digunakan banyak sekali manfaatnya. Jadi, untuk selanjutnya kita akan mempelajari dan membuktikan bagaimana teorema Pythagoras itu ditemukan dan bagaimana pemanfaatannya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan mengidentifikasi triple Pythagoras. Tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan mampu memahami dan menjelaskan rumus dari teorema Pythagoras. Kemudian kegiatan pembelajarannya adalah dengan video pembelajaran, penugasan, kuis, dan tatap maya. Selanjutnya, bagaimana menemukan teorema Pythagoras ini? Jadi, Pythagoras menemukan teorema yang dinamakan dirinya sendiri dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode seperti ini. Jadi, dibuat sebuah persegi, kemudian dibentuk persegi lain sedemikian hingga seperti ini. Jadi, persegi berwarna orange dan persegi berwarna hijau. Nah, kemudian sisinya diatur sedemikian hingga seperti itu dan sisi persegi hijau dimisalkan C. Nah, kalau kita lihat panjang sisi persegi besar, jadi persegi besar itu panjang persegi besar itu adalah benar A plus B. Kemudian panjang persegi kecil itu adalah C. Nah, kita bisa lihat bahwa persegi besar, jadi panjang persegi besar itu adalah A plus B. Kemudian kalau kita lihat luas persegi besar itu sama dengan 4 kali luas segitiga. Jadi ada segitiga yang kongruen atau sama dan sebangun sebanyak 4 buah ini. Ya. Kemudian ditambah luas persegi kecil. Nah, luas persegi besar itu adalah, jadi ingat luas persegi itu adalah sisi kali sisi, sehingga sisinya adalah A plus B kali A plus B atau A plus B kuadrat sama dengan 4 kali luas segitiga itu adalah setengah alas. Jadi alasnya bisa misalkan yang ini, kemudian tingginya yang ini. Jadi alasnya adalah A, kemudian tingginya adalah B. Ditambah luas persegi kecil itu adalah C kuadrat. Nah, jadi C kali C. Nah, ini kita uraikan. Ini adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian ini sama dengan, ini kita sederhanakan, jadi 2AB. Kemudian ini tambah C kuadrat. Nah, karena di ruas kiri ada 2AB dan di ruas kanan 2AB, jadi karena sukunya sama, kita bisa eliminasi atau hilangkan, sehingga tersisa adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kalau dilihat bentuknya, nah, jadi kita lihat bahwa ini adalah sisi A, ini adalah sisi B, ini adalah sisi C, kemudian inilah siku-siku. Nah, sehingga teorema Pythagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku yang bentuknya seperti di atas. Jadi diperhatikan bahwa jumlah kuadrat sisi siku-siku ternyata sama dengan kuadrat sisi miring.
bagaimana teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku? Jadi kita sudah buktikan tadi bagaimana teorema Pitagoras itu terjadi. Nah, jadi jumlah kuadrat sisi siku-siku itu sama dengan kuadrat sisi miring. Atau dalam hal ini kita bisa lihat bahwa jadi jumlah kuadrat sisi siku-siku yang mana sisi siku-sikunya yaitu AB dan BC, sehingga diperoleh AB kuadrat ditambah BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat. Nah, kemudian rumus ini bisa dimodifikasi. Misalkan kita ingin mencari AB. Nah, kalau kita ingin memodifikasi, maka AB kuadrat itu adalah AC kuadrat dikurang BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat. Begitu juga ketika kita ingin mencari BC kuadrat, itu adalah AC kuadrat dikurang AB kuadrat sama dengan BC kuadrat. Nah, jadi ini adalah teorema Pitagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi kita punya 3 bentuk yang bisa dimodifikasi. Jadi ingat bahwa teorema Pitagorasnya tetap mengacu pada bentuk ini. Jadi jumlah kuadrat sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring. Nah, kemudian bagaimana menggunakan teorema Pitagoras? Jadi contohnya seperti ini. Nah, kita tahu bahwa teorema Pitagoras berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi ini sudah merupakan segitiga siku-siku, sehingga kita bisa lihat sisi siku-sikunya adalah 4 dan 3. Nah, sehingga dengan teorema Pitagoras berlaku 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, jadi X ini adalah sisi miring. Nah, sehingga kita bisa nanti mencari nilai X yang ditanyakan. Sehingga ini kalau kita kuadratkan, ini adalah 16 ditambah 9 sama dengan X kuadrat. Atau X sama dengan akar dari 16 ditambah 9. X sama dengan akar 25, X sama dengan 5. Jadi panjangnya sisi miring ini adalah 5 satuan panjang. Nah, kemudian contoh lain misalkan seperti itu. Kita tetap mengacu pada teorema yang utama, yaitu bunyinya apa? X kuadrat ditambah 9 kuadrat ini sama dengan 15 kuadrat. Atau X kuadrat ini sama dengan 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Atau 15 kuadrat itu adalah 225 dikurang 81. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 144. Ini adalah X kuadrat. Sehingga X-nya itu adalah akar dari 144 itu adalah 12. Jadi panjangnya X adalah 12 satuan panjang. Kemudian bagaimana menggunakan teorema Pitagoras? Jadi ini salah satu masalah ya. Jadi diketahui ABCD adalah trapesium dengan AB 40, DC 30, BC 26. Tentukan AD dan luas ABCD. Nah, kita bisa menggunakan bantuan garis seperti ini. Jadi ini kita bisa misalkan sebagai E atau titik yang lain boleh saja. Kemudian kita masukkan DC itu adalah 30, kemudian AE berarti juga 30, kemudian AB itu adalah 40 dan BC adalah 26 cm. Nah, kemudian kita bisa cari BE. BE itu adalah 40 dikurang 30 sama dengan 10 cm. Jadi kita bisa lihat AB itu adalah 40, AE itulah 30, sehingga EB adalah atau BE 40 kurang 30 sama dengan 10 cm. Jadi inilah 10 cm. Nah, kemudian bagaimana mencari AD? Nah, AD ini sama dengan CE. Sehingga kalau kita ingin mencari AD, kita bisa dengan mencari CE. Nah, kita perhatikan bahwa inilah siku-siku. Karena inilah siku-siku, kemudian ini persegi panjang, ini juga siku-siku, berarti
yang sudut sebelahnya juga adalah siku-siku. Nah, kemudian kita bisa mencari CE. Jadi CE itu adalah sesuai dengan rumusnya, CE kuadrat sama dengan CB kuadrat dikurang EB kuadrat. Jadi karena CE inilah sisi siku-siku, sehingga sisi miringnya dikuadratkan kurangi sisi siku yang satu lagi. Ini 26 kuadrat kurang 10 kuadrat sama dengan 676 dikurang 100 sama dengan 576. Sehingga CE sama dengan akar dari 576 atau 24 cm. Nah, karena ini 24 cm, maka AD juga 24 cm. Sehingga AD sama dengan CE sama dengan 24 cm. Kemudian bagaimana mencari luas? Nah, luas ABCD itu adalah luas trapesium. Bagaimana rumus luas trapesium? Ingat kelas 7, yaitu setengah dikali jumlah sisi sejajar, dalam hal ini adalah AB ditambah DC dikali tinggi, tingginya adalah AD. Nah, sehingga kita bisa cari ini setengah, AB-nya adalah 40, DC-nya adalah 30, dan AD-nya adalah 24. Ini bisa kita coret, ini 12, kemudian di dalamnya ini adalah 70 dikali 12. Nah, ini hasilnya adalah 840 cm persegi. Jadi itulah salah satu penggunaan teorema Pythagoras di luar bangun segitiga siku-siku. Tetapi tetap kita menggunakan segitiga siku-siku sebagai acuannya. Nah, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Semoga kalian bisa belajar dengan baik. Ingat, tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan masker. Bapak akhiri dan terima kasih.